sama Insyaallah, Al-Ghazali. ya, 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 ya. Seperti itu. Lupa sama kita saudara. Salam kenal. Masya Allah. Allah Nah, mabruk. Vin, di Jakarta, jadi Vin. begitu. Alhamdulillah. Di Jakarta. Alhamdulillah, na'am. Min Jakarta. Oh. Min Jakarta. DM Said, DM Said. Siap. Insyaallah sa'azuruka ba'da qalil. Alhamdulillah, na'am. Sayyid Aragon. Ini Gus Hasan adalah salah satu pencerah di Komal ini yang tiap hari ngajinya itu tentang bab nasab saja. Jadi banyak daripada kita ini yang memahami nasab alam itu dari beliau. Nah, kemarin Ana juga dikasih clue tuh sama Gus Muhammad bahwa salah satunya Gus Hasan ini yang ingin ditemui dengan Ana. Alhamdulillah, ada kulihal nih Allah langsung ngarahin nemuin di sini. Amin, amin. Jadi kalau ada Dijodohkan Kang Aragon. Silakan masuk ke Aragon ya. Tapi kalau cuman ada satria apa itu namanya? Satria apa itu ya? Bersarung. Satria bersarung itu jangan. Kalau cuman ada dia aja, itu bisa jadi Baik. itu di Komal jadi. Jadi gini Gus Hasan. Naam. Alhamdulillah, ini syukran jazilan apa namanya para orang tua anak ini pada peduli dengan anak. Sekali lagi terima kasih, doa yang terbaik untuk kan. Amin. Jadi apa namanya, di samping kita membahas polemiknya, mereka ini dari dulu memang sudah dijadikan target oleh para asyraf dan para syurafa min Madinah wa Makkah. Masya Allah. Udah jadi target seperti itu. Iya. Jadi bahkan kami pun ketika pulang ke Indonesia pun sudah pernah dipersekusi oleh mereka. Tapi ujung-ujungnya mereka ketika kita ngeluarin pedang kabur semua. Mereka sosokan gitu. Apa namanya, bawa pedang, bawa perang gitu kan. Padahal mereka bikinnya di Bandung. Kalau kami kan bikinnya benar-benar dari turun temurun itu darahnya gitu untuk berjuang melawan orang-orang mustaribah gitu. Iya. Saifud Damsik. Nah, Pedang Damaskus yang paling tajam di dunia. Masya Allah. Ya maksudnya ini alafu jadi bukannya kita lagi kibir atau gimana, enggak. Jadi apa namanya, harapan Ana sih Ya. Lanjut. ya, harapan Ana ini ntar nggak lama lagi di bulan-bulan ini atau di bulan Oktober, doakan semuanya ini ada di sini, para nakib yang Ana request ini datang ke Indonesia insyaallah. Alhamdulillah. Terus pendapat Sayyid tentang acara Datang ke Indonesia insyaallah acara ngerumpi barang di Robito. Kalau pamannya di bulan ini, kalau nggak di Oktober. paman karena kalau saya bilang Jadi ada acara ngerumpi barang di Robito itu bagaimana nakib, pendapat saya itu satu ada sebenarnya ada 9 orang yang turun, tujuhnya dubbing ini. Lanjut. Merah sinyalnya itu. Oh ya, sinyalnya agak lemah. Gimana tadi? Ya. Agak lemah. Nggak apa-apa Ya. gitu, itu aja. Jadi begini teman-teman ya, intinya ya. Sebenarnya itu Iya. apa namanya? Sebenarnya itu dalam keluarga besar zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sangat tabu sekali untuk mempublikasikan gitu loh. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk tetap menjaga firman Allah Subhanahu wa taala agar supaya tetap ada di permukaan masyarakat. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Nah, karena apa? Kalau para sayyid ini mempublikasikan dirinya, khawatir nanti umat ini akan mengesampingkan ayat itu. Gitu loh. Cuman karena ada polemik nasab ini yang tidak ada hentinya, bahkan selalu di framing dan ada upaya-upaya penggiringan opini, nah, sehingga
ya perlu para sadah ini untuk mempublikasikan dirinya, gitu loh, supaya umat ini tidak tereksploitasi oleh orang-orang yang mengatasnamakan dzurriyyah Kanjeng Nabi, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi, gitu loh, dan golongannya, gitu. Betul, betul Gus Hasan. Maka dari itu kami muncul ke permukaan seperti itu. Betul, betul, Nah, betul. pendapat Ana mengenai Robitoh tadi, menurut Ana ini dari apa namanya ya, Gus Hasan, ada ya kalau kata-kata ini Ana agak terbata gitu, mohon izin. Apa namanya, seakan-akan mereka ini kayak nggak ngormatin kubu Kiai Imad, kubu lawan bicara atau lawan debat. Dari tempatnya aja kayak biasa-biasa aja gitu, seakan-akan kayak mereka ini seperti ini. Menurut Ana ya, asumsi Ana, biarinlah seadanya aja, mereka doang kok gini. Jadi apa namanya, nggak menurut Ana tuh gini, jangan mandang Kiai Imatnya, hormati ilmu nasabnya yang agung tersebut gitu, dengan tempat yang sangat layak. Jadi kalau mewah sekalian gitu maksud Ana. Betul, betul. Mewah sekalian karena yang dibahas ini ilmu agung gitu loh maksudnya. Tolong itu DZ Ilmu agung ya, dinaikkan gitu. DZ. Jadi Ana lihat settingannya, Naik aja DZ. tempatnya itu ya Rob ini mah. Memang karakteristik mereka seperti itu. Ini mah kalah sana pondok-pondok. Karakteristik mereka seperti itu emang, gitu emang. Bukan hanya masalah tempat, tapi ketika menyebutkan nama Kiai Imaduddin saja, dia tidak menyebutkan nama kiainya, gitu loh. Nah itu sebagai Itu bentuk memang sudah pengajaran menjadi mereka. karakteristik mereka, gitu loh. Makanya Sebentar Gus. mereka tidak sadar, ya. Sebentar Gus, ini kan Ya. karena Said ini baru masuk di Komal ini ya, dan masih banyak yang belum tahu siapa beliau, minimal tujuannya. Said, apa tujuan Said masuk ke dalam Komal sekarang ini? Jadi saya ulangi pertanyaan tadi pagi ya Said ya, biar mereka tahu ya. Lebih. Nah, jadi anak ini untuk semua yang ada di sini diperintah oleh guru anak dan juga para saadah yang ada di Madinah ini, wabil khusus yang ada di Wadi Fatimah, Saadah Hasanin, agar anak ini turun untuk membantu saudara-saudara anak ini semua yang ada di sini mengenai polemik nasab Al-Ba'alwi. Seperti itu, dan menguak atas majhulun nasabnya mereka ini sebenarnya. Begitu juga menguak polemik-polemik di luar, seperti individu mereka ini melakukan daripada di luar akhlaknya daripada zuriyah gitu. Jadi tujuannya untuk mengedukasi warga Indonesia ya. Iya, juga mengedukasi bahwa zuriyah ini juga jalurnya ini sangat banyak, perlu diketahui gitu, dan mereka ini ada eksistensinya dan hidup seperti itu. Ya, itu salah satunya. Terus Kurang lebih seperti itu singkatnya. Apakah di Mekah itu atau di Madinah, Saudi Arabia, adakah Sayyid atau keturunan Rasul di sana yang selalu mengaku bahwa saya keturunan Nabi, di dalam darah saya Nggak ada sama mengalir sekali. darah Nabi? Bahkan sampai ngomong kayak gitu nggak ada sama sekali. Kita ini duduk sama rata, diri sama tinggi. Bahkan ada dari kabilah daripada anak punya umi anak punya Jeddah, itu dari Alusyadkam yang anak ceritakan tadi. Alusyadkam pagi tadi itu punya buyut. Mereka ini sampai foto, bahkan khadimnya aja itu dihargai. Foto dengan di Mamlakah Al-Saudi Al-Arabiyah dalam kursi kebangsawanan. Itu khadimnya sampai dibawa di dalam kursi tersebut. Artinya apa? Artinya sampai pembantu aja didudukin di bangku bangsawan. Begitu. Apalagi Anda mengerti maksud Anda ya Pak Citron ya? Iya. Ya, jadi Paham, sudah Kang Aragon. Lanjut. khadim aja sampai dimuliakan seperti itu. Apalagi memuliakan diri sendiri, mereka nggak akan mungkin. Aku seperti itu. Dalam diri Anda mengalir darah Rasulullah, Pembantu aja disamaratakan dengan kedudukan mereka gitu ya, dihargai. betul seperti itu. Sebagaimana jalan daripada akhlak datu-datunya gitu. Ya,
selama ini kan mereka mengeluh-ngeluhkan Torikoh datu-datu kami, jalan datu-datu kami itu adab wal akhlak. Nah, tapi mana ini mana praktiknya? Praktiknya mana? Begitu maksud ana. Bahkan nih perlu diketahui yang ada di sini semua. Di Madinah pun mereka sudah berbuat ulah juga. Bahkan dari kabilah Al-Anqawi Al-Hasani kan sama mereka. Akhirnya oknum Alwi tersebut dideportasi, singkatnya seperti itu. Deportasi. Anda senang sama tawanya Gus Adipati ini. Jadi Dideportasi gitu pasti turun orang gara-garanya. lain saja di sana dideportasi. Di sini Dideportasi gara-garanya gini. orang gimana? Jadi gini pasti turun. Oknum Al-Jufri tersebut mereka ini apa namanya, dia nyangkanya ini dari kabilah Al-Anqawi atau Al-Anggawi ini, yang pecahan Al-Mansurnya ini biasa saja, keluarga biasa saja. Dan si oknum Al-Jufri tersebut dekat sama kakeknya daripada kabilah Al-Anggawi. Nah, satu saat ketika meninggal kakek daripada yang kabilah Al-Anggawi ini, si oknum Al-Jufri ini seakan-akan buat ngarang cerita, datanglah ke keluarga besar yang kabilah Al-Anggawi ini, Al-Anggawi yang sekarang dipegang oleh khalifahnya Syarif Muhammad Al-Anggawi Al-Mansur. Jadi mereka dibilang sama oknum Al-Jufri tersebut, kakek antum ini ngasih wasiat bahwa antum ini sebenarnya bukan daripada Al-Hasani, tapi antum ini Al-Husainin, lebih tepatnya antum ini daripada jalur Hadramut, yaitu Al-Ba'alawi. Begitu. Gimana nggak marah, gimana nggak geram semua para sepuh-sepuhnya Al-Anggawi, dari Wadi Fatimah, dari Jazan, dari Khurmah, dari apa namanya, dari Jeddah dan lain sebagainya. Akhirnya merapat semua. Ternyata daripada buyutnya Syarif Muhammad ini punya kedudukan di dalam bangku kerajaan sebagai penasehat. Diadukanlah oleh para munsibnya dari Ashraf Hasaniin ke Amir Mekah, naiklah ke Malik Abdul Aziz, dideportasi pada saat itu pasti turun. Luar biasa. Di sini Dianya hampir sama kayak Wali Songo, dikaitkan ke mereka. Nah itu makanya Gus Adipati, jangan kan Indonesia ini, Madinah aja mereka mau acak-acak, kan kurang ajar. Berat ini emang, bedanya makanya di nggak sana salah. hukumnya tegas. Begitu maksud anak, mereka ini ayolah, kalau yang mubahalanya ayo anak aja ke mamlakah, ayo anak aja ke kerajaan langsung, biar penggal sekalian gitu yang mubahala itu. Nggak mau itu Kang Argon. Terus Begitu. bagaimana dengan berita Ibrahim bin Mansur yang menurut mereka adalah nakib yang mengisbat Ba'alawi? Ya Sayyid, Fadal. Untuk apa namanya, cerita tersebut mohon maaf ana bukan tidak mau mengulangi, tapi itu ada, lebih tepatnya kalau memang saudara-saudara kita ini ingin tahu, silahkan ke channelnya Gus Aziz Jazuli. Di situ ada video dijelaskan mengenai Ibrahim bin Mansur tersebut. Mohon maaf pasti turun. Teman-teman silakan dicek di YouTube Gus Jazuli, Gus Aziz Jazuli ya, untuk mengetahui Ibrahim bin Mansur itu siapa, yang diaku mereka adalah salah satu nakib yang mengisbat Ba'alawi. Oke. Betul. Jadi singkatnya sepertinya ada, ana ringkas saja, ana ringkas sedikit. Enggak, memang Ibrahim Mansur itu mengisbat nasabnya Ba'alawi. Makelar Gus. Bukan mengisbat. Jadi dia ini Gus Hasan membantu dan menepis apa namanya, menepis tesis Kiai Imad bahwa Kiai Imad ini dikatain apa namanya, batil murakkab. Oh, Kurang itu ajar pernyataan nggak? Batil murakkab. pernyataan dari Ibrahim Mansur. Itu Ibrahim bin Mansur batil murakkab, kurang ajar gak? Sedangkan dia ini anak kan dinaungi oleh 4 nakobah nih Gus Hasan. Sedangkan dia ini di catatan Lajnah Ansab Mekah belum tercatat dan belum diisbat nasabnya sebagai Masya keluarga Allah. Al-Amir Al-Hashimi. Alhamdulillah anak punya catatan keluarga Al-Amir Al-Hashimi.
Itu pecahan Al-Abdali, Gus Hasan. Iya, 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 iya. Ini Ibrahim bin Mansur. Kalau memang dia ini benar asyraf daripada nakib Mekah, kenapa ketika debat tadi nggak didatangkan, nggak dicatat namanya sebagai nakib? Betul, betul. Kalau memang dia dihargai sebagai nakib Mekah, kenapa ditulisnya Syekh bukan Syarif? Ya, ya, ya. Sedangkan Betul, sedangkan Al-Mamlakah Saudi Al-Arabia itu ketika sudah isbat nasab di lajnah nasab diketuai oleh Syarif Syakir bin Hazal Abdali itu sah dipanggil Syarif. Ya. Ya. Kalau dia Nah, berani menggunakan nama Pertanyaan saya, Abdullah. Pertanyaan saya, apakah di Mekah sana para Ba'alawi ini sudah masuk catatan isbat nasab di Naqabah Mekah? Menurut catatan mereka? Ya. Enggak, enggak, saya tanya sama antum. Heeh. Apakah Ba'alawi ini sudah diisbat oleh nakib-nakib Mekah? Ini ya Gus Hasan, insya Allah ana jawab dengan tenang hati itu. Ana menjamin dengan diri ana sendiri, wallahil azimil karim, satu pun tidak ada. Dengarkan Mukibin dan para Habib di Indonesia, Satu satu pun pun tidak di ada. Mekah. Satu pun tidak ada. Jadi gini, ana ini sampai mengedukasi di Instagram dan di WhatsApp, ana membagi 3 ring daripada asyraf. Kenapa ana bagi 3 ring? Sebenarnya tidak ada tingkatan-tingkatan itu, tapi itu inisiatif ana saja. Ntar ana share. Ntar ana share bagi 3 ring itu. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3. Nah, ring 1 ini ya asyraf yang Siapa yang benar-benar dinaikkan ini? sudah apa namanya? Ya. Terus. Jangan dipotong, Pak. Iya, Jangan dipotong. Yang sudah benar-benar apa namanya isbat oleh Ansab, Lajnah Ansab Mekah. Nah, ring 2 ini, Tuh, kok maksudnya dikosongkan ring 1 lagi? ini Afwan lanjutin. Ring 1 ini maksudnya elit-elitnya turunan Imam Hasan, yaitu dari Abdullah Al-Mahdi, terus dari Hasan Al-Musallas bin Hasan Al-Musanna bin Hasan Al-Sibti, terus dari Al-Imam Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Mahdi, seperti itu. Ya, ya. Itu elit-elitnya dari Imam Hasan menurut para asyraf syurafa min Makkah. Ya. Terus ring kedua ini adalah para syarif atau para zuriyah di luar Hijaz sehingga disebutnya sayyid. Kalau mereka mau dipanggil syarif, mendapatkan gelar syarif, beliau di apa namanya baiat dulu oleh Lajnah Ansab Mekah. Karena gelar sayyid itu awalnya berasal dari Mesir gitu kan. Ana memiliki catatannya juga sejarahnya. Nah, gelar syarif ini memang sudah khusus ada di Mekah. Nah, itu anak bagi ring kedua itu ya. Contohnya yang sudah diisbat oleh Lajnah Ansab Mekah nih untuk sayyid yang di luar Hijaz menjadi syarif ada 3. Yang pertama Syarif Wajdi bin Abdullah Ar-Raisuni Al-Idrisi dari Adarisah Maroko. Sekarang dia jadi apa namanya bagian ahli nasab juga di Mekah yang menjadi rujukan daripada Adarisah yang ingin mendaftar di Mekah. Begitu. Yang kedua ada Syed Syarif Alauddin Al-Musawi dari Iran. Beliau juga apa namanya pakar nasab juga dari Iran. Yang ketiga ada Syarif Sulaiman yang dan anak-anaknya ini 2, Syarif Ahmad dan Syarif Zain dari jalur Alu-Zaid, seperti itu. Bila Alu-Zaid. Jadi seperti itu. Itu mereka aja sayyid yang mereka kenal di luar Hijaz tuh ring 2, apalagi ring 3. Nah, antum bisa bayangin ring 3 ini kayak gimana? Apalagi Pak Alwi, ada catatan atau tidak di sana? Iya, ini ring 3 aja susah mendapatkan syahadah atau pengakuan di sana. Ya. Begitu. Ini katanya mereka udah ada catatan di sana juga. Wah, mustahil menurut Anda, mohon maaf. Ya. Karena Lajnah Ansab Mekah itu benar-benar kejam dan bengis mengenai nasab. Ya. Sangat-sangat ketat. Ya. Artinya kan begini. Selama ini Pak Alawi itu kan menyatakan bahwasanya nasabnya itu sudah diisbat oleh semua nakobah-nakobah dunia internasional. Tapi faktanya mereka tidak bisa menunjukkan syahadah isbat nasabnya. Itu. Nah, sehingga perlu kita-kita itu untuk mengklarifikasi
terhadap orang-orang yang memang tahu keberadaan nakib-nakib yang ada di dunia internasional sana, khususnya yang ada di Timur Tengah, apakah benar pernyataan para Ba'alawi ini? Nah, kemudian ini di Yaman, apakah silsilah nasab mereka itu juga sudah diisbat oleh nakib-nakib Yaman? Karena saya mendapat kabar bahwasanya di Yaman, ya tepatnya tuh Yaman Utara ya, itu ada Naqobah Ar-Rifai. Betul, Arifaiyah. Ada di Yaman kan, di Yaman Utara, Sanaa. Nah, tapi maaf, Gus Hasan, perlu antum ketahui, Ya. Naqobah Arifaiyah ini disahkan dan diizinkan, dinaungi daripada kerajaan Al-Mutawakkiliyah Zaidiyah. Iya, iya, Al-Azani, maksudnya seperti itu. iya, maksudnya saya tidak bicara saya tidak bicara akidahnya ya, mau dia manhaj Syiah atau Sunni atau Iya, enggak, apa maksudnya, enggak. maksudnya gitu, mereka dinaungi saja, mereka dinaungi. Iya, Tapi akan tetapi menurut kabar yang Anda dapat, mereka ini berlawanan dari info yang mereka sampaikan gitu. Jadi Ya. ketika mereka bilang tercatat di sana, tapi aslinya kita tanya nggak ada. Silakan lanjut dulu Gus Hasan. Nah, makanya di situ saya mendapat kabar bahwasanya Robitoh Naqobah Ar-Rifai yang ada di Sanaa itu tidak pernah mengisbat atau mencatat nasab Ba'alawi gitu loh. Itu informasi yang nyampe ke saya gitu loh. Nah, sementara Rumail Abbas itu katanya pernah datang ke sana. Kalau teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu, Rumail Abbas itu kan pernah datang ke sana. Bertemu dengan nakib-nakib di Yaman Utara katanya. Gitu loh. Nah, ternyata saya juga cross check ke sana, tidak ada. Bahkan ada beberapa teman-teman itu yang sampai bilang begini, kalau Gus Hasan mau, saya usahakan transportnya untuk Gus Hasan berangkat sendiri ke sana untuk langsung bertanya. Saya bilang enggak perlu, karena saya bukan bagian dari nakib. Itu adalah bagian dari Naqobah. Saya cuma ingin beritanya saja gitu loh. Nah, dia kirim ke saya berita-beritanya itu gitu loh. Gitu. Jadi antara informasi yang saya dapat dari teman-teman yang ada di Yaman Sanaa sana tentang tidak benarnya klaim Ba'alawi di mana Naqobah Ar-Rifai yang ada di Sanaa itu tidak pernah mencatat nasab mereka, berarti terkonfirmasi dengan informasi yang antum sampaikan barusan gitu loh. Betul. Assalamualaikum, abah saya Ismail Al-Jilani. Emang bangku kosong siapkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 160 yang di bawah mohon fokus karena polemik nasab ini semakin begini, ada beliau supaya didengarkan dengan baik-baik. Terima kasih. Tapi Anda Gus Alwi, Tinggi ya Aragon ini. apa namanya Gus Hasan, Anda sebenarnya tadi kan belum bisa naik. Makanya Anda sempatkan naik sebenarnya Anda nggak bisa lama. Seperti itu. Ini Anda lama. Karena Anda sebenarnya lagi apa namanya lagi Zoom dengan nakib ini sebenarnya Anda pause. Siap. Kenapa? Ini kan bahwa ada yang typing katanya Anda nggak ada data. Sedangkan Anda udah masukin ke grup bahwa Anda ini sampai fotoin bahwa Anda lagi video call sama di Zoom sama pernah gitu. Enggak usah digubri di bawah, itu mungkin terganggu. Nggak usah. Apa namanya Argon nanti saya ini ya, nanti saya DM ya. Saya perlu juga data-datanya itu untuk saya publikasikan di YouTube saya. Baik. Terima kasih. Bang Argon, Baik. jazakallah khair. Jangan lihat yang di bawah ya typing mereka kalau berani atau mereka punya hujah kan bisa naik ke atas cuma typing saja. Betul. Siap. Iya sih. Ini anak puji dan sekali lagi. Mohon maaf anak izin turun. Terima kasih. Siap selalu, jaga kesehatan. Salam Ahmad yang dari Madinah atas komentar
anak-anak TK-nya. Terima kasih. Siap. Allah ya Rabb. Ya, terima kasih semuanya. Syukran. Assalamualaikum Begitu Imam tentu adalah seorang yang luar biasa yang ditugaskan untuk di sini mengedukasi kita semua yang belum banyak mengetahui apa sih Dzurriyyatul Rasul, siapa sih Ba'alawi itu. Beliau yang ditugaskan oleh Nakoba Insya itu untuk mengedukasi di sini, dan beliau selalu komunikasi dari sini ke Makkah. Jadi kalau ada berita-berita pasti beliau akan langsung bertemu dengan sesepuh kita langsung akan beritakan semua. Yang di bawah kalau nggak mau diblokir jangan typing aneh-aneh di room saya. Sudah 12 saya blokir. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih kepada Gus Hasan, mungkin ada. Siap di monitor Bang Fitrun. Saya harus on cam dulu ya kan. Nah ini kan kitabnya Gus Hasan nih. Gus Saleh. Jadi gini Gus, tadi kan saya nonton tuh di Nabawi itu ya, mulai dari jam 10 sampai terakhir si Wapi itu yang ngomong. Saya malas sudah dengar dia yang ngomong kan gitu kan. Nah jadi suaranya keras lagi. Jadi tadi dalam diskusi Gus, saya itu kan memang saya hitung ya dari kurang lebih 10 jam diskusi itu tadi. Mungkin membahas tentang DNA itu ada 2 jam, Gus. Sisanya itu berkaitan dengan penelitian Kiai Imad ya. Nanti saya skip dulu di situ. Nah, saya ini kan ada nih pedoman ini saya pakai gitu Gus ya di biar sekaligus kita punya. Jadi gini, baik. Kan si Hanif Alatas itu Gus, dia kan menggunakan metode penetapan nasab. Saya catat, cuman saya catatannya itu saya lupa di mobil gitu kan. Nah, dia itu menggunakan ada 5 Gus, kalau nggak kurang lebih 5 ya. Di antara 5 itu mungkin salah satunya saja kan. Jadi saya comparekan dengan tulisan buku Gus Hasan di sini yang kedua ya, kaidah penetapan nasab menurut para ulama ahli nasab itulah. Terus gini Gus, penetapannya itu kok tidak sama dengan punya jenengan gitu Gus. Artinya gini, ia menggunakan salah satu di antara 5-nya itu adalah, kalau saya kutip dari bab A ya, dari kaidah penetapan nasab menurut para ulama ini jatuhnya di sini. Hendaknya seorang itu melihat catatan ulama ahli nasab yang kredibel dan terpercaya, gitu kan? Nah, setelah saya perhatikan tulisannya Gus Hasan ini ya kan, ya itu sampai itu aja Gus, padahal di tulisan Gus Hasan ini kan ada kelanjutannya dan mempelajarinya ya, serta menelitinya. Jadi kan kalau kita berangkat dari tulisan Kiai Imad ini Gus ya, Kiai Imad meneliti nasabnya Habaib itu kan tidak sekonyong-konyong karena unsur kecemburuan enggak kan gitu kan. Dari mukadimah yang Kiai Imad itu tulis bahwasanya dia itu melihat ada satu kejanggalan ya, salah satunya itu dalam diri aneh terdapat darah nabi kan begitu. Itulah beliau memulai. Nah, pertanyaannya gini guys, kok bisa Habib Alatas itu menggunakan satu metode yang sebenarnya dari tulisan Gus Hasan ini sendiri bertentangan guys. Salah satunya seperti saya bilang tadi, menggunakan metode 5 yang dia gunakan tadi, salah satunya saja cukup. Itu kalau di sini hendaknya seorang itu melihat catatan ulama ahli nasab yang kredibel dan terpercaya. Nah, begitu saja dia kalimatnya gitu. Mungkin begitu Gus. Mohon penjelasannya gitu. Ya, artinya kan begini, ya. Boleh saja orang itu mau berbicara apa saja, tapi
apa yang dia bicarakan itu rujukannya kemana? Dia merujuk kemana ketika mengatakan itu? Nah, kalau memang dia mengatakan ayyara khatta nasabatin mawthuqin bihi, maka jangan dipotong. Karena semua kitab nasab, baik itu Al-Muqibun maupun Al-Kafi Al-Muntakhab dan juga Rosail, itu mengatakan bahwasanya ayyara khatta nasabatin mawthuqin bihi, hendaknya seorang nakib ketika mau mengisbat nasab seorang, dia melihat catatan ulama ahli nasab. Ya, tidak hanya melihat saja, tapi wa yu'arrifahu, kemudian mempelajari catatan ulama nasab itu, wa yatahaqqaqahu, dan meneliti, gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak melanjutkan bacaan itu, ya kan, maka dia sudah mengkhianati literatur keilmuan di dalam kaidah penentuan nasab, kan begitu. Gitu. Dan saya bisa, kenapa saya berani mengatakan itu? Saya bisa bertanggung jawab. Buktinya, saya tidak akan mungkin membukukan itu kalau referensi saya tidak jelas, gitu. Mau ditinjau dari kitab mana? Baik, itu kan tadi saya berbagi informasi aja ya, saya tadi karena memang saya itu menyimak gitu kan. Sebenarnya apa yang kita simak ini, kita ini kan kalaulah pada akhirnya itu diklaim sebagai pembenci, ya sudah nggak apa-apa kan gitu kan. Ini menurut saya dalam diskusi tadi sangat menarik sekali Gus, dalam konteks ilmiah kan. Kenapa tidak pernah Robito itu berdiskusi seperti ini walaupun monolog gitu kan. Karena apa? Kalau tadi itu terjadi, misalkan ada tim Kiai Iman itu hadir, justru malah nggak seperti tadi, kita tidak dapat maksud dan tujuan bagaimana sih mereka itu mengantisipasi atau menangkal pernyataan-pernyataan dari tulisan Kiai Iman itu gitu ya. Jadi tadi selain daripada itu ada juga kan Gus Rumel itu mengatakan, Gus, tapi saya tidak mendengar dari awal sampai akhir. Saya jujur kepada Gus Rumel, kita kecewa gitu kan. Kita nunggu dari jam 10 pagi sampai sore karena dia sebagai mukadimah awal itu mengatakan bahwasanya ada, kalau nggak salah mohon dikoreksi Gus Hasan dan yang lain, itu kitab yang bernama As-Sajrul Sapab kalau nggak salah. Apakah kitab atau manuskrip, tapi kalau tadi jelas itu disebutkan kitab gitu kan. Nah, kitab itu ditulis yang menyebut, kitab itu menyebutkan nama Ubaidillah, ya kan begitu ceritanya gitu ya. Nah, kitab itu dibuat itu 820, di mana saat itu Ali Abu Bakar As-Sakran itu hidupnya baru umur